pemirsa, selama 20 menit ke depan, Anda akan bersama kami kelompok 2 dalam penyampaian materi kali ini mengenai bab 7 survei awal karakter industri, bidang, organisasi yang akan diaudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai survei awal karakter industri, bidang, organisasi yang akan diaudit. Yuk disimak videonya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik. Standar pemeriksaan mensyaratkan pemeriksa untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa dan melakukan komunikasi dengan entitas yang diperiksa. Standar pemeriksaan memberi kesempatan untuk memperluas pihak yang akan diajak berkomunikasi tentang hal yang berkaitan dengan informasi tertentu selama perencanaan pemeriksaan, termasuk kemungkinan adanya pembatasan dalam pelaporan untuk mengurangi resiko salah interpretasi atas laporan hasil pemeriksaan. Pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang karakter industri atau organisasi sektor publik harus dimiliki oleh auditor. Karena dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup akan karakter tersebut, dengan sendirinya auditor dapat dengan mudah memahami peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, ataupun praktik-praktik yang dapat berpengaruh secara signifikan pada laporan keuangan organisasi sektor publik. Berikut merupakan beberapa contoh bagaimana pemahaman atas bisnis dan aktivitas operasional untuk memastikan mutu yang tinggi atas jasa yang diberikan kepada klien. Yang pertama, mengembangkan harapan atas laporan keuangan. Dalam hal ini melibatkan penggunaan pengetahuan tentang kinerja bisnis untuk mengembangkan harapan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, pengaruh industri terhadap sistem informasi. Yang ketiga, mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi. Dan yang terakhir, dasar untuk jasa bernilai tambah. Selanjutnya, tujuan survei awal. Apa sih tujuan survei awal? Tujuan survei awal adalah untuk memperoleh informasi dan gambaran umum auditan. Perolehan informasi dan gambaran umum auditan akan memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum atau peraturan yang berlaku, tujuan organisasi, kegiatan operasional, metode, prosedur, dan kebijakan yang berlaku, seperti masalah-masalah keuangan dan informasi di lapangan yang lain, dan masalah-masalah yang belum terpecahkan. Dari survei awal ini, auditor akan berupaya untuk memperoleh informasi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang akan diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen organisasi, serta kebijakan standar dan prosedur kerja. Informasi mengenai 3 hal tersebut dapat membantu auditor dalam menentukan langkah perencanaan audit berikutnya, yaitu pertama, menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail. 2. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk hal-hal yang bersifat material. Dan yang terakhir, mendesain langkah-langkah audit secara efisien dan menghindari kesalahan. Selanjutnya, objek survei awal. Objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik dan atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik. Objek audit lainnya adalah pengorganisasian entitas. Pengorganisasian di sini meliputi 2 aspek, yaitu bagaimana hubungan eksternal dan hubungan internal yang ada dalam organisasi. Pertama, aspek hubungan eksternal. Auditor harus familiar dengan klien-klien organisasi. Lebih dari itu, auditor harus mengetahui perbedaan dan persamaan antara entitas yang menjadi kliennya dengan entitas-entitas lainnya. Auditor juga harus mengetahui aspek-aspek yang menjadi keunikan organisasi. Pemahaman atas aspek hubungan eksternal ini dapat memberikan auditor data-data yang dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, aspek hubungan internal suatu organisasi atau biasa disebut dengan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah divisi kerja dalam organisasi
dan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam divisi kerja tersebut. Kelemahan di dalam struktur organisasi internal dapat menyebabkan terjadinya perekaman akuntansi yang tidak tepat, menyesatkan, dan mungkin menimbulkan kecurangan. Berikutnya, aspek yang menjadi objek survei awal dari klien dapat berupa bidang usaha klien, status hukum perusahaan, kebijakan akuntansi, neraca komparatif dan perbandingan penjualan, laba atau rugi tahun lalu dan sekarang, kontak klien, permasalahan akuntansi, audit, dan perpajakan yang ada di lapangan. Aspek-aspek dari klien tersebut dapat menjadi objek survei awal tim audit guna memperoleh informasi dan gambaran umum mengenai auditan. Materi berikutnya, kertas kerja survei awal. Apa sih kegunaan kertas kerja survei awal? Kertas kerja survei awal ini digunakan sebagai alat bantu bagi auditor saat melakukan persiapan survei awal, merekam semua informasi yang dikumpulkan, dan menyiapkan pengelolaan data atau informasi yang telah terkumpul. Kertas kerja survei awal memuat informasi tentang rencana kerja auditor berupa nama staf. Nama staf meliputi nama partner, nama manajer, nama supervisor, nama senior, dan nama junior. Waktu pemeriksaan. Informasi yang berkaitan dengan waktu pemeriksaan yang disajikan dalam kertas kerja survei awal dapat berupa waktu dimulainya pemeriksaan, lama waktu pemeriksaan, deadline, dan anggaran. Jenis jasa yang diberikan terdiri dari general audit, special audit, bantuan administrasi, menyusun neraca atau laba rugi, dan perpajakan. Berikutnya, bantuan yang dapat diberikan klien. Yang pertama, mengisi formulir konfirmasi piutang utang. Yang kedua, membuat schedule. Membuat schedule ini terpecah lagi menjadi 4. Yang pertama, aging schedule. Yang kedua, rincian harga tetap. Yang ketiga, rincian utang dan piutang. Dan yang keempat, rincian biaya yang masih harus dibayar. Berikutnya, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini meliputi jadwal kerja per bulan, siapa yang mengerjakan, berapa jam waktu yang dibutuhkan. Nah, bagian penutup dari informasi tentang rencana kerja auditor harus dicantumkan. Yang pertama, dibuat oleh, kedua, direview oleh, yang ketiga, disetujui oleh. Dengan catatan harus disetujui oleh mitra. Halo guys, jadi kali ini aku mau ngejelasin mengenai regulasi yang terkait. Regulasi yang berkaitan dengan survei awal karakter industri saat pelaksanaan audit adalah regulasi tentang tim audit dan kebijakan audit. Regulasi tentang tim audit akan memperjelas nama-nama yang akan melakukan survei awal atau pemeriksaan awal terhadap entitas, sedangkan regulasi tentang kebijakan audit akan berkaitan dengan lingkup survei awal yang akan dilakukan berdasarkan kebijakan audit tersebut. Di Indonesia, regulasi lainnya menjadi dasar saat melakukan survei awal karakter industri organisasi sektor publik yang akan diaudit adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Proses pemeriksaan harus sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, termasuk di dalamnya adalah saat survei awal karakter industri atau organisasi yang hendak diaudit. Dokumen pelaporan dan perencanaan dari organisasi yang akan diaudit. Dokumen pelaporan dan perencanaan dari organisasi yang akan diaudit dapat memberikan banyak informasi dan gambaran bagi tim audit tentang organisasi yang akan diaudit. Dokumennya perlu dikumpulkan agar tim audit dapat memperoleh informasi dan gambaran yang lengkap mengenai kondisi organisasi yang akan diaudit, antara lain yang pertama, laporan keuangan dan kinerja tahun yang akan diaudit dan tahun sebelumnya. Yang kedua, laporan audit tahun lalu. Yang ketiga, kertas kerja audit tahun sebelumnya. Yang keempat, dokumen sistem akuntansi dan kebijakan akuntansinya. Yang kelima, dokumen sumber daya yang tersedia bagi organisasi sektor publik. Yang keenam,
dokumen perencanaan organisasi untuk tahun sebelum, saat, dan setelah audit dilakukan, dan yang terakhir, dokumen publikasi lain yang dikeluarkan organisasi seperti buku teks dan majalah organisasi yang bersangkutan. Laporan industri atau bidang organisasi yang akan diaudit. Laporan industri atau bidang organisasi yang akan diaudit merupakan salah satu sumber informasi penting bagi tim auditor dalam rangka memperoleh gambaran dan pemahaman yang utuh mengenai kondisi organisasi yang sungguhnya. Tim auditor sebisa mungkin memperoleh laporan yang diterbitkan oleh organisasi yang akan diaudit, baik laporan keuangan, kinerja, ataupun bentuk laporan khusus organisasi yang lainnya yang berhubungan dengan tujuan audit. Kompilasi analisis dan interpretasi regulasi, dokumen, dan laporan. Regulasi, dokumen-dokumen organisasi, hasil pengamatan dan laporan-laporan organisasi yang telah dikumpulkan oleh tim audit, kemudian akan dilakukan interpretasi dan analisis. Proses interpretasi dan analisis akan menentukan adanya ketidaksesuaian yang akan dilaporkan atau ditindaklanjuti. Hasil interpretasi dan analisis masing-masing regulasi, dokumen dan laporan selanjutnya dikompilasi atau dihimpun menjadi sebuah kerangka awal untuk melaksanakan proses audit. Kerangka awal inilah yang menjadi dasar untuk melakukan tahapan audit berikutnya. Daftar pertanyaan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan terbuka atau open-ended. Pertanyaan terbuka menggambarkan pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk menanggapi. Mereka terbuka dan bebas menjawab. Jawaban yang diberikan dapat berupa 2 kata ataupun 2 paragraf. Daftar pertanyaan kedua adalah pertanyaan tertutup atau close-ended. Pertanyaan tertutup membatasi jawaban orang yang diwawancarai. Pertanyaan tertutup seperti dalam soal-soal pilihan ganda dalam ujian. Responden diberi suatu pertanyaan dengan 5 jawaban, namun tidak punya kesempatan menulis tanggapan responden sendiri. Beberapa struktur dalam wawancara. Struktur apa saja sih yang biasa dipakai dalam wawancara? Berikut penjelasannya. Struktur yang pertama yaitu struktur piramida. Dengan menggunakan bentuk ini, pihak yang bertanya mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendetail, biasanya berupa pertanyaan tertutup. Struktur yang kedua yaitu struktur corong. Struktur ini memulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum dan terbuka, lalu membatasi jawaban dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail dan tertutup. Struktur yang terakhir yaitu struktur berbentuk wajik. Struktur ini harus dimulai dengan suatu cara yang khusus, kemudian menentukan hal-hal yang umum dan akhirnya mengarah pada kesimpulan yang sangat spesifik. Sistem pelaksanaan survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik. Survei pendahuluan merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara rinci mengenai bagian atau fungsi yang akan diaudit. Survei pendahuluan tentunya memiliki beberapa tujuan. Apa saja tujuannya? Yang pertama, lebih memahami aktivitas klien. Yang kedua, mengidentifikasi area atau bidang yang memerlukan penekanan khusus dalam audit. Yang ketiga, memperoleh informasi awal sebagai bahan untuk melaksanakan pekerjaan lapangan atau fieldwork. Yang terakhir, menentukan apakah perlu melakukan audit lebih lanjut. Untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan, ada beberapa langkah atau kegiatan pokok yang harus dijalankan. Langkah atau kegiatan pokok apa saja itu? Berikut penjelasannya. Langkah pertama yaitu penyelidikan awal. Yang kedua, pertemuan terbuka dengan manajemen klien. Yang ketiga, penelaahan atas dokumen yang ada pada klien. Yang keempat, observasi. Observasi pada survei pendahuluan terdiri atas pengamatan lapangan dan review atas kegiatan tertentu. Yang kelima, penyiapan bagan arus. Yang keenam, review analitis. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah pembuatan laporan atau risalah survei. Selama survei pendahuluan, auditor harus mengumpulkan informasi esensial yang umumnya diklarifikasikan berdasarkan fungsi manajemen, yaitu 1. Informasi yang berkenaan dengan perencanaan. 2. Informasi yang berkenaan dengan pengorganisasian. 3.
informasi yang berkenaan dengan pengarahan atau pengaturan. 4. Informasi yang berkenaan dengan pengendalian. B. Pertemuan dengan organisasi yang akan diaudit. Survei tim audit terhadap organisasi yang akan diaudit didahului dengan adanya pertemuan antara ketua dan anggota tim audit. Pertemuan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit. 2. Menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit. 3. Mengkonfirmasi jadwal pertemuan-pertemuan dan penutupan audit. 4. Mengklarifikasi setiap rencana audit yang dirasa masih belum jelas. C. Pelaksanaan survei. Tim audit berusaha mengumpulkan semua informasi yang diperlukan oleh tim audit. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan survei yang meliputi mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan survei, identifikasi potensi, kelemahan, dan membuat kesimpulan. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka tindak lanjut dapat dilakukan oleh tim audit. Dan langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan hasil survei pendahuluan. Selanjutnya, teknik pelaksanaan survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik. Teknik pelaksanaan survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik ini ada dua, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada objek audit. Wawancara ada dua macam. Pertama, wawancara tatap muka, yaitu komunikasi langsung di mana auditor ada dalam situasi bertatap muka dan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan responden atau pihak terkait pada organisasi yang diaudit. Kedua, wawancara melalui telepon merupakan metode pengumpulan data di mana pertanyaan auditor dan jawaban responden disampaikan melalui telepon. Kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan data primer di mana pertanyaan auditor dan jawaban responden disampaikan melalui tulisan. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Hai teman-teman, gimana? Udah paham tentang materi ini? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.